誰だわ。 Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai spoiler atau bocoran cerita dari manga sepak bola Blue Lock chapter yang paling terbarunya, yaitu chapter 319. Di mana secara garis besar, seluruh isi ceritanya adalah tentang adegan pertandingan pada babak yang kedua dari kelanjutan Jepang melawan Nigeria. Oleh karena itu, maka tanpa perlu berlama-lama lagi, sekarang mari kita langsung masuk aja menuju ke dalam topik pembahasan yang utamanya. Kita mulai dari yang pertama. Sederhananya, di saat para pemain sekarang sudah masuk menuju ke dalam lapangan untuk dapat kembali melanjutkan pertandingan mereka, maka Jin Pachego yang kebetulan sedang duduk di kursi pelatihnya, kini akhirnya langsung bertanya kepada kita dengan cara berkata seperti ini. Apakah kalian tahu kenapa sepak bola sangat populer di seluruh dunia? Jawabannya sangat simpel, yaitu tidak peduli kamu lahir di mana, dan juga tidak peduli kamu lahir dari keluarga kaya ataupun dari keluarga kekurangan. Faktanya, sepak bola selalu bisa dimulai dengan menggunakan satu bola sederhana saja. Yang artinya, siapapun dapat dengan mudah untuk bisa menikmati dan juga untuk bisa bermain sepak bola dengan bebas tanpa ada satupun orang yang bisa melarangnya. Tidak bisa dipungkiri lagi, itu adalah salah satu alasan kenapa sepak bola sangat digemari oleh semua orang di seluruh dunia. Dan juga itu merupakan salah satu alasan kenapa sepak bola merupakan olahraga paling besar dan juga olahraga yang mampu menciptakan banyak sekali pemain profesional di dunia. Tapi, terlepas semua hal itu, alasan yang paling sederhananya kenapa banyak orang yang suka sepak bola sebenarnya sangatlah primitif sekali. Yaitu karena jiwa manusia sangat suka dengan ketegangan yang terjadi dalam setiap permainan sepak bola. Itulah alasan paling dasarnya kenapa banyak yang suka sepak bola walaupun hanya sebagai penonton saja. Kemudian setelah berkata seperti itu kepada kita, maka pertandingan dari babak yang kedua kini akhirnya langsung dimulai. Di mana pada halaman ini, Isagi pun langsung mengoper bola yang ada di kakinya tepat kepada Itoshi Rin. Lalu, dengan menggunakan kecepatan penuh, Rin pun kini langsung berlari sekuat tenaga untuk dapat melewati para pemain Nigeria dengan menggunakan teknik gocekan andalannya, yaitu teknik gocekan chop feint sesuai pada gambar panel manga ini. Menyaksikan hal itu, Belo dan juga Kuso kini akhirnya langsung bergerak dengan niat untuk bisa menghentikannya. Namun sayangnya, tidak peduli apapun yang mereka lakukan, Rin pun sekarang sama sekali tidak bisa dihentikan. Di momen itulah muncul salah satu pemain bertahan paling hebat dari tim lawan, yaitu Obo Abona. Di mana di dalam praktiknya, dia pun segera memfokuskan pikirannya itu sambil berkata seperti ini dengan sangat lantang. Activate it, atau aktifkan kekuatan. Gara-gara itu, dia pun kini langsung menabrak tubuh dari Rin tepat dari arah belakangnya. Sehingga bola itu pun kini berhasil direbut dari kaki Itoshi Rin dengan sangat mudah sekali. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun langsung mengoper bola itu lagi menuju kepada Belo sambil berkata kepada mereka, "Baiklah, ayo kita mulai pola serangan balik dari tim Nigeria." Mulai dari sanalah, Belo pun langsung menggunakan teknik gocekan yang sama mirip seperti teknik gocekan dari Bachira, yaitu sebuah teknik gocekan berputar untuk dapat bisa melewati para pemain dari tim Jepang. Pada awalnya, Karasuta Bito sangat percaya diri bahwa dia pasti bisa menghentikan Belo. Tapi faktanya, Karasuta Bito pun kali ini gagal total. Pada gambar ini, Karasu pun mulai menjelaskan kepada kita bahwa Nigeria telah merubah style atau gaya permainan mereka. Biasanya, ketika mereka sudah mendapatkan bola, maka mereka pasti akan langsung mengoper bola itu menuju kepada Onazi karena Onslah pusat serangan dari tim mereka. Tapi ketika babak kedua sudah dimulai, semuanya bergerak dengan bebas tanpa terikat dengan aturan sebelumnya. Mendengar hal itu, Belo yang baru saja melewatinya kini langsung menjelaskan bahwa strategi baru dari tim mereka adalah untuk bisa mencetak gol dengan menggunakan cara mereka sendiri. Jadi, Ons bukan satu-satunya orang lagi yang diperbolehkan untuk dapat berusaha mencetak gol. Kemudian setelah berkata seperti itu, Belo pun segera mengoper bola itu menuju kepada pemain lainnya, yaitu menuju kepada Sadik alias pemain dengan nomor 7 ini. Lalu tanpa menunggu lama, dia pun segera berlari dengan cepat untuk dapat melakukan soloran dengan niat untuk bisa mencetak gol. Menyaksikan hal itu, Chigiri dan juga Mikage Reo kini langsung bergerak untuk dapat bisa menghentikannya.
Dengan cara berlari dari dua arah yang berlawanan, yaitu dari arah kiri dan juga dari arah kanan Sadik sambil berkata kepada satu sama lain. Oke, kalau style dari mereka sudah mulai berubah, maka ini waktunya bagi kita untuk dapat bisa beradaptasi juga. Jadi, jika kalian bermain sendirian, maka itu adalah keunggulan kami karena kami sudah terbiasa melakukan hal itu. Akibat tekanan dari Chigiri dan juga Mikage Reo, maka Sadik pun kini sama sekali tidak bisa lepas lagi. Sampai pada akhirnya, Reo pun berhasil merebut bola itu dari kaki Sadik, serta dia pun sudah bersiap untuk dapat memberikan umpan itu lagi menuju kepada para pemain lainnya. Namun sayangnya, di saat Reo baru saja mengangkat bola itu ke udara, maka dari arah belakangnya, Ons pun kini tiba-tiba saja langsung muncul dengan menggunakan gerakan melompat atau gerakan terbang sama seperti biasanya. Lalu dengan konsentrasi penuh, dia pun kini sudah bersiap untuk dapat melakukan gerakan yang selanjutnya. Namun, sebelum Ons bisa menentukan gerakan itu, maka cerita pun lebih dulu dipotong dengan penjelasan dari Jinpachi Ego. Di mana di tengah perebutan bola tadi, Ego pun berkata kepada kita, yaitu sebenarnya apa fungsi dan juga esensi dari seorang penyerang sejati. Kebanyakan akan menjawab bahwa esensinya adalah mencetak gol, tapi itu kurang tepat. Esensi dari seorang striker sejati adalah untuk dapat mengalihkan pandangan dari semua orang menuju kepadanya. Dan juga membuat para pemain bertahan menjadi tidak bisa fokus kepada pemain lainnya karena mereka harus fokus untuk dapat bisa menghentikan striker itu. Di momen itulah, striker sejati memiliki 3 pilihan. Yang pertama, mereka akan menjadi orang yang bertugas untuk memberikan serangan fatal dengan menggunakan kemampuan untuk bisa mencetak gol. Dan pilihan yang keduanya, mereka akan memanfaatkan peran mereka sebagai striker untuk dapat mengalihkan perhatian lawan. Supaya orang lain bisa lebih bersinar daripada dia atau orang lain bisa mencetak gol. Pilihan kedua ini disebut dengan jalan sebagai pahlawan kemenangan. Karena fokusnya bukan sekedar gol, tapi lebih kepada kemenangan tim. Sedangkan pilihan yang ketiganya adalah titik. Belum sempat Jinpachi Ego bisa menyelesaikan kalimatnya itu, maka pertandingan pun kini kembali dilanjutkan. Simpelnya, Onazi yang sejak tadi masih melayang di udara, kini dia pun tiba-tiba melihat bahwa tembok di depannya itu sangatlah sulit sekali untuk dapat bisa ditembus. Apalagi Gagamaru saat ini sudah berevolusi. Dari yang awalnya cuma seekor beruang, sekarang sudah berubah menjadi seekor gajah purba alias seekor mamut. Gara-gara itulah, seluruh area gawang dari tim Jepang kini menjadi tertutupi dengan gambar visualisasi dari badannya yang sangat besar. Yang artinya, jika Ons memaksakan diri untuk dapat bisa menembak dari posisi ini, maka peluang untuk bisa mencetak gol tentu saja adalah 0. Sebagai gantinya, Ons pun kini malah mengoper bola itu menuju ke arah yang berlawanan. Di mana pada posisi itu, nampak kemunculan dari Kuso yang kebetulan sedang berdiri dengan bebas tanpa dikawal dengan sangat ketat. Menyaksikan hal itu di depan matanya, para pemain bertahan dari tim Jepang kini otomatis langsung menjadi sangat terkejut. Mulai dari Oliver Aiku, Ryujubei, bahkan sampai dengan Nikoiki. Karena faktanya, tidak ada satupun dari mereka yang menyangka bahwa striker S atau striker utama dari tim Nigeria justru malah memilih untuk bisa mengoper daripada menembak. Atau dengan kata lain, Ons telah memilih jalur nomor 2, yaitu jalur sebagai pahlawan. Di sisi lain, Kuso yang saat ini sedang berdiri dengan bebas, akhirnya langsung bersiap untuk dapat bisa langsung menembak. Dengan niat untuk bisa mencetak gol menggunakan umpan langsung dari Onazi barusan. Namun sayangnya, untuk yang kesekian kalinya, Kuso pun kini lagi-lagi kembali dibuat kecewa. Karena ketika dirinya sudah mulai menembak, maka dari arah sampingnya itu, Rin pun kini tiba-tiba saja langsung muncul sambil melancarkan teknik sliding tackle-nya itu untuk bisa menahan tendangan dari Kuso barusan dengan menggunakan kaki kanannya sambil berkata seperti ini kepada Kuso. Hah, dengar, hasratmu untuk bisa mencetak gol sangatlah lemah sekali. Jadi, jangan harap kau bisa mencetak gol selama masih ada aku. Akibatnya, bola tembakan dari Kuso barusan kini otomatis langsung menjadi terpental. Serta Oliver Aiku yang berdiri pada posisi paling dekat kini langsung bergerak untuk dapat bisa menyundulnya sekaligus mengoper bola itu kepada Isagi Oichi yang kebetulan sedang berdiri dengan sangat bebas.
Di momen itulah, atau tepatnya setelah bola dari Oliver Aiku sudah mendarat di kaki dari Isagi Oichi, maka Isagi pun langsung menoleh menuju ke Reito Shirin sambil berkata kepada Rin, "Try me, Rin, atau cobalah kalahkan aku." Mendengar hal itu, Rin pun kini langsung berdiri sambil membalas ucapan dari Isagi Oichi barusan. "Baiklah, ayo Isagi Oichi, kita serang mereka bersama-sama."